man tabi'ahu wa mawala. Sebelumnya saya mohon maaf, perlu diklarifikasi. Duduk di kursi ini bukan karena paling mulia. Ini dibeli untuk orang cacat. Ada satu jamaah kita, kakinya putus diamputasi karena kena paku titanus. Tapi dia rajin sholat berjamaah. Dia sholat berjamaah, kakinya selonjor ke depan, jamaah komplain. Bapak kenapa ini? Bawa kursi dari rumah. Dibawa kursi dari rumah, kursi meja makan. Maka Ustadz tolong belikan. Nanti saya beli, bawa untuk jamaah. Supaya nanti dia sholat di masjid, tidak lagi diejek orang. Dia kakinya cacat, tapi dia sholat berjamaah. Sementara yang sehat tak mensyukuri itu. Jadi banyak kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang di sekitar kita. Tadi imam saya ceramah apa yang ada di pikiran saya. Tadi imam subuh itu di antara maghrib, isya, subuh inilah yang paling enak. Namanya Syekh Bandar Balilah. Nanti pergi ke toko buku di bawah atau di bawah Hotel Hilton. Yang ini namanya Zamzam Tower, yang ini Hilton. Yang paling tua Hilton. Setelah Hilton Darut Tauhid. Setelah Darut Tauhid baru Zamzam Tower. Di lantai bawah banyak ada toko buku. Di toko buku itu ada banyak CD. Nah, cari Syekh Bandar Balilah. Ba non dal ra, Bandar. Ba lam ya lam ta marbutoh. Bandar Balilah. Syekh Bandar Balilah. Lalu kemudian beli juga Quran Translate by English Language. Quran bahasa Inggris untuk oleh-oleh kenang-kenangan yang bersifat ilmiah. Diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali dari India. Bagus. 50 rial. Kalau dapat lebih murah, ibu-ibu biasa bisa menawar. Paling tidak 49. Jadi Nabi Adam alaihi salam setelah selesai membangun Ka'bah, datanglah banjir bandang. Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh, habislah manusia semua. Tinggallah anaknya 3. Yang satu namanya Sam. Yang satu namanya Ham. Yang satu namanya Yafes. Dari Sam inilah, itulah yang kita tengok orang Arab yang hidung mancung, badan tegap, itu anak cucu Sam semua. Makanya bahasa Sam, Arab, Yahudi, Persia yang mirip-mirip itu bahasanya lain, tapi masih satu akar, maka disebut dengan Semitic language, bahasa Semit. Kalau pernah mendengar istilah suku Semit, Arab, Yahudi, Persia, India, Pakistan, Bangladesh, itu wajahnya mirip-mirip semua. Tapi jangan anggap mereka bisa bicara, tak bisa. Sama macam orang Aceh sama orang Minang, wajah mirip, tapi ngomong tak bisa. Ini Sam. Yang satu lagi Ham. Ham itulah Afrika. Nigeria, Burkina Faso, Afrika Selatan yang berkulit hitam. Sekarang tidak nampak terlalu banyak. Bahkan saya tak ada tengok jamaah Afrika. Entah kenapa mereka tak datang, wallahu alam. Ini yang berkulit hitam, bahasanya banyak sekali. Makanya negara Afrika lebih 50 negara di satu benua itu. Afrika saja. Sam, Ham. Lalu kemudian anak yang ketiga Yafis. Itulah yang tak berwarna. Tak berwarna kulitnya. Itu orang Yafes, disebut orang Mongol, Cina. Nah, itu termasuk golongan Yafes. Sam, Ham, Yafes. Lalu kita ini dari mana? Menikahlah India tadi sama
sama Cina. Nah, itulah lahir. Maka kita disebut dengan India belakang. Yang diambilnya yang jelek-jeleknya aja. Kulitnya hitam, rambut lurus. Rambut lurus tuh diambilnya dari Cina. Mata sipit tuh diambilnya dari Cina. Kulit hitam tuh apa sih jangan sebut nanti. Ini masalah nih. Nah, itu diambilnya. Walaupun ada juga yang agak-agak sedikit macam Arab, agak arak-arak cemas banyak. Mana karena menengok orang banyak ni kita, ini kok katanya anak keturunan Adam. Yang saya ceritakan itu sumber kitabnya namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Nama penulisnya Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Namanya Tafsir Al-Quranil Azim. Nama lengkapnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Makamnya di Damaskus, Suriah. Batanglah banjir bandang Nabi Nuh, habis rata semua dengan tanah, termasuklah Ka'bah itu hancur, tinggal pondasinya. Pondasinya aja 4 petak. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas terus sampai ke bawah, sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pindah dari Babel. Nama kampungnya Babel, Babelonia, bukan Bangka Belitung. Dari Babel pindahlah dia bersama Sarah ke Palestina. Dari Palestina tadi disuruh Allah Ta'ala mengantar istri mudanya. Karena lama nikah tak ada anak, akhirnya buka franchise. Hajar. Kata Allah Ta'ala, kau antar binimu ini ke tempat namanya Bakkah. Ini namanya Bakkah. Bakkah artinya tempat orang berkumpul. Berkumpul seluruh umat manusia, inilah Bakkah. Maka tajammu. Bakkah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Bakkah. Nama lainnya Makkah. Makkah, Bakkah, satu lagi Ummul Qura. Ummu induk dari segala negeri, Ummul Qura. Makkah, Bakkah. Disebut dengan Makkah Al-Mukarramah. Bakkah juga berarti baka, menangis. Karena setiap orang yang sampai kemari menangis. Menengok Ka'bah menangis. Jamaah Ustadz Edi Azhar dibawanya tawaf tak menangis. Solat tidak menangis. Sampai terakhir jamaahnya ngadu, Ustadz aku kenapa tak bisa menangis? Sampai akhirnya tawaf wada bapak tu hilang. Dicari sama Ustadz Edi Azhar, rupanya dia sedang menangis di dinding Ka'bah. Tapi katanya bapak tak bisa menangis. Inilah Pak Ustadz yang kutangiskan, kenapa aku tak bisa menangis? Iwan Fals yang penyanyi pop yang katanya kritiknya luar biasa, ketika sampai di depan Ka'bah menangis, meleleh. Ditanya sama orang, kenapa menangis? Bung, saya pun tak tahu entah kenapa menangis. Hati itu begitu lembut sampai ke pusaran dunia. Lalu kemudian setelah sampailah Ibrahim sama Ismail, besarlah Ismail tadi. Lalu kata Allah, antahira wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi. Jadi Ibrahim tidak membangun dari nol, karena pondasinya sudah ada. Diangkatnya pondasi itu naik ke atas dengan bertambah batu, tapi tangga tak ada. Macam mana mau mengangkat naik ke atas tak ada tangga? Kata Allah, naiklah kau ke atas batu ni bulat, nanti batu ni bisa naik turun sebagai tangganya. Maka naiklah Ibrahim ke atas batu itu, diinjaknya batu itu lunaklah macam semen belum kering. Itulah dia maqam Ibrahim yang ada dalam kotak seperti sarang burung. Nanti yang belum melihat coba tengok ke dalam, nampak tapak kaki Ibrahim, tapi sudah tak ada lagi jari-jarinya karena dibalut dengan emas. Sampulnya itu pula dari kristal, di luarnya dari besi yang bersalut, baja bersalut dengan emas. Dulu itu bangunan besar, sebesar musola, besar, menghalangi orang tawaf.
Maka pemerintah Saudi ingin menempelkan tapak kaki Ibrahim itu ditempelkan ke dinding Ka'bah supaya tak ada lagi penghalang keliling. Seluruh ulama sudah setuju supaya tapak kaki Ibrahim itu ditempelkan aja ke Ka'bah. Datanglah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar Mesir, mengajar dulu di sini 15 tahun. Di zaman dia sedang ngajar di sinilah waktu itu mau ditempelkan. Kata Syekh Sya'rawi tak boleh, karena saya sudah baca kitabnya. Kata ulama tidak berani, karena yang memerintahkan raja. Kami tak berani melawan. Syekh Sya'rawi minta izin supaya presentasi. Dia tulis makalah presentasi depan raja bahwa ini tak boleh dipindah. Kalau mau tidak menghalang tawaf, buat aja rumahnya kecil. Kata ulama Saudi, kalau kalian mau silakanlah menghadap, kami tak berani. Akhirnya Syekh Sya'rawi menghadap, dia presentasikan, dilembutkan Allah Ta'ala hati Raja Saudi Arabia. Akhirnya disetujui, rumah itu diperkecil tapi tetap tidak dipindah dari tempatnya. Selesai disetujui, malam itu Syekh Sya'rawi mimpi datang Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan terima kasih. Ditulisnya lah satu buku, judulnya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Di sini aku berjumpa dengan Ibrahim. Bukunya saya beli di Kairo, ada di rumah. Cerita tentang bagaimana maqam Ibrahim. Lalu kemudian setelah Nabi Ibrahim membangun tempat itu, kurang material, kurang bahannya. Gimana nih kurang bahannya? Maka dibuatlah Hijr Ismail yang melengkung, letter U. Itu aslinya bangunan Ka'bah. Mestinya Ka'bah itu terus naik ke atas. Tapi karena kurang Hijr. Hijr artinya tembok Ismail. Hijr Ismail. Ternyata ada hikmah di balik itu. Apa hikmah di balik kurangnya bahan itu? Orang bisa sholat di dalam Ka'bah dengan sholatnya di Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail adalah Ka'bah. Maka siapa yang ingin sholat di dalam Ka'bah, masuklah ke dalam Hijr Ismail, sholat di dalam. Makanya siapa yang tawaf motong dari jalan tengah, tawafnya batal. Tak sabar dia jauh betul, salibnya ke dalam, batal. Karena itu bagian dari dalam Ka'bah. Makanya besok ya Ustaz, jamaah akan dibawa di malam masuk ke dalam sholat sunat. Bisa pagi, bisa siang, bisa petang, bisa malam. Di atasnya nanti pas sholat di Hijr Ismail itu tengok ke atas ada mizab. Mizab pancuran emas. Kalau pas kebetulan hujan, ketemu dua barakah. Pertama barakah air hujan, kedua barakah Ka'bah. Anzalna ma'an mubarakah. Kami turunkan air yang penuh berkah. Sedangkan Ka'bah ini pula, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Air hujan barakah, Ka'bah barakah. Bertemu air hujan dengan Ka'bah, maka dipasanglah pincuran itu untuk mempertemukan dua barakah. Berlombalah orang mandi dan minum air hujan dari atas Ka'bah tadi. Itu guna pincuran itu dibangun, untuk mengambil barokah-barokah. Jarang-jarang kita sampai hari ini tak ada hujan turun. Lalu kemudian selesai Nabi Ibrahim membangun, kata Allah, azin, azan panggil, azin panggil. Ibrahim panggil manusia. Di mana aku memanggil ya Allah? Kau panggil dari bukit yang paling tinggi. Naiklah Nabi Ibrahim ke atas bukit. Nama bukitnya Jabal Abi Qubais. Cara menulisnya Qaf Ba Yasin Qubais. Sekarang saya tengok di internet Jabal Abi Qubis. Qubis itu kol. Jabal Abi Qubais. Mana dia? Sekarang gunung sudah banyak dipotong. Jabal Abi Qubais itu dah. Itu bangunan yang antara dua kubah ini kan ada bangunan. Itulah Jabal Abi Qubais. Dipotong Jabal Abi Qubais, diratakan, dibangunlah istana Raja Fahd. Presiden Soeharto dulu waktu datang nginapnya di situ.
Jabal Abi Qubais. Pas di belakang Bukit Sofa. Maka Nabi naik ke atas Bukit Sofa. Seandainya ku katakan di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua mengatakan percaya. Nah itulah dia. Karena bukit yang paling besar waktu itu Jabal Abi Qubais. Kata Imam Son'ani, nanti ada suatu zaman Jabal Abi Qubais menjadi bangunan kecil dan ada yang lebih tinggi dari Jabal Abi Qubais. Mana dia? Ketika itu sudah ada, kiamat tak lama lagi. Kata Imam Son'ani, tak penting kiamat itu lama tak lama, yang penting kita siap beramal. Itulah maka kita lama sholat tadi malam untuk siap-siap menghadapi kiamat lah itu. Sekarang banyak jamaah ini asik bertanya, kapan kiamat Ustaz? Kapan kiamat Ustaz? Betul tak? Bukan, itu tak penting. Yang penting banyak-banyak beramal, banyak sholat sunat. Jabal Abi Qubais. Dulu di atas Jabal Abi Qubais itu pemukiman masyarakat, rumah-rumah dan pusat pengajian. Pengajian untuk zikir-zikir. Di antara orang Riau yang mengambil zikir di atas itu langsung namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari Rokan Hulu. Langsung dia mengambil ke atas, dibawanya lah zikir itu ke Riau. Nah itu ditulis oleh cucu Syekh Abdul Wahab Rokan, namanya Syekh Fuad. Kata dia, datukku mengambil zikir di atas Jabal Abi Qubais. Lalu kemudian masyarakat dipindahkan, dipotong, diambil oleh istana. Banyak bukit-bukit yang dipotong termasuk ini. Dulu mereka mau menggulung, sementara mereka ini kita tausiah, habis. Jangan heran dia tak marah, itu baru berbisik. Karena orang gunung anginnya kencang. Kalau orang Arab gitu, jangan jantung kita langsung, senang aja. Itu baru berbisik. Makanya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kau angkat suaramu lebih dari suara Nabi. Itu yang udah berperadaban itu. Bagaimana yang jahiliyah dulu? Ya kan itu. Oh, yang udah berperadaban 14 abad begitu bunyinya. Memang mereka orang-orang tak beradab. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW menghaluskan peradaban mereka. Lalu kemudian hilang bahan saya nih orang ini. Nah, maka Jabal Abi Qubais selesai itu naiklah Nabi Ibrahim di atas dipanggilnya. Ya Fulan ibnu Fulan. Waktu itu ruh menjawab. Ruh semua menjawab. Oke. Untung ada orang Arab juga yang bisa menenangkan. Padahal ini udah Arab cemas sudah. Naik waktu itu ruh bapak, ruh ibu menjawablah. Belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu. Menjawab dia. Labbaik. Orang Arab kalau dipanggil jawabannya labbaik. Ya Abdul Samad. Labbaik. Maka kita menyebut labbaik Allahumma labbaik. Yang memanggil siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim naik ke atas Jabal Abi Qubais memanggil. Ya Fulan bin Fulan. Labbaik. Kalau kita dipanggil nanti, ya Fulan, labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya kadang orang kalau sudah menyebut labbaik itu meleleh air matanya. Kenapa? Karena ruhnya 3017 tahun yang lalu sudah menjawab ruhnya, tapi jasadnya baru sekarang. Maka meleleh air mata. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Menangis. Apa yang Abah tangiskan? Bini ambo tinggal. Begitulah Makkah Al-Mukarramah. Sampai hari ini tempat orang paling banyak berkumpul di dunia ini Makkah. Kalah Las Vegas sama Pantai Kuta. Apalagi setelah pengusiran Ustaz Somad. Kalaulah tidak dibatasi oleh pemerintahan Saudi Arabia,
4,7 juta orang kuota kita. Kalau tak dibatasi, melimpah ruah Makkah, Masya Allah. Bangunan yang megah, yang luar biasa. Maka kita bisa sampai kemari, nikmat besar. Berapa banyak orang punya duit tak sampai kemari. Kenapa? Tak berani naik pesawat. Asal naik mencret. Asal naik mencret. Ada satu pejabat Pemprov di Riau tak bisa naik pesawat. Saya tak sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Diyakinkan dia, Pak, ini panggilan Allah, Bapak kuat, Bapak kuat, Bapak kuat, Bapak kuat. Bisa. Padahal selama ini kemana-mana, pokoknya SPPD yang paling tak pernah dipakai dia lah. Tak pernah naik pesawat. Bisa. Ternyata panggilan emosional, mental lebih kuat daripada ketakutan naik pesawat. Nah, nih. Ada pula orang yang berani naik pesawat, memang bercita-cita naik pesawat, duit tak ada. Tak bisa. Akhirnya dinaikinya pesawat yang dulu di depan kantor gubernur. Nah, duit tak ada. Sedangkan bapak ibu bertemu keduanya. Duit ada keberanian, maka sampailah ke Baitullah. Maka ini nikmat besar. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Umroh hari ini, umroh semalam, umroh besok, pergi tawaf, menengok Ka'bah. Karena biasanya kalau sudah tak ada, balik kita baru terasa. Pas nanti nonton TV, kalaulah dulu. Apalagi berkalau-kalau. Kesempatan dah habis. Bukan lama kita di sini. Maka kita puas-puaskan beribadah. Banyak orang masuk ke Masjidil Haram, dia tak tahu mau buat apa. Banyak yang bisa dibuat. Selawat 1000 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, buat 1000 kali. Qul huwallah baca 1000 kali. Al-Fatihah baca 1000 kali. Beri tasbih. Banyak yang bisa dibuat. Nanti bapak ibu tengoklah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Banyak orang tak tahu apa buat. Sampai dalam tahiyatul masjid. Habis tu mengango. Pertama difotonya orang, lama-lama tak ada dirinya sendiri betul. Tak tahu dia mau buat apa, kan hebat itu. Baca Quran, tak bisa baca Quran, zikir banyak-banyak. Itu maka banyak jual tasbih. Jangan lupa, ini kamar kita, ini masjid. Antara kamar dan masjid, toko. Artinya apa? Kita ke masjid sekali, ke toko 2 kali. Sekali waktu mau pergi, sekali waktu mau balik. Maka jangan heran kalau orang lama ke masjid. Lama. Beda haji sama umrah, di antaranya tidak ada melontar jumrah. Umrah ini tak ada lontar jumrah, tapi melontar realnya banyak. Maka kalau kita tak pandai-pandai menjaga ini kita kena korban 2 kali. Oleh sebab itu, maka, tapi jangan pula nanti cakap ni dibalikkan. Pas saya nampak beli jilbab, Ustaz. Kadang saya takut pula belanja gara-gara cakap saya. Tolong nanti kalau saya nampak belanja jangan dibalik. Itu titipan orang. Intinya, dari dulu cerita belanja ni bukan cerita baru. Dari dulu, datanglah orang Arab jahiliyah. Ya Rasulullah, ya, boleh tak kami berdagang selama musim haji? Mereka takut. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? La junaha alaikum an tabtaghu min fadlillah. Kamu boleh berniaga ketika musim haji di tanah suci Makkah. Sedangkan musim haji aja boleh berdagang berniaga, apalagilah saat umroh. Kami pun dulu kalau musim haji kemari bawa barang dagangan. Manggale kecewa. Dari Kairo bawa batu pairus yang warnai biru-biru tu. Di sana murah, di sini mahal. Bawa kertas papirus, kertas tua dari kayu bardi di tepi Sungai Nil. Di sana murah, sini mahal. Bawa macam-macam. Ada yang bawa kadal Mesir, saya tak pernah, tak berani saya jual. Nanti dari sini balik ke sana beli bumbu, karena di sana tak ada kunyit, di sini ada kunyit, jahe, lengkuas. Itu dibawa basah dari sini kayak ke Mesir. Jadi masalah berniaga ini sejak zaman dulu, bahkan di Makkah ini ada pasar
Yang paling besar namanya pasar Okaz. Okaz. Setiap tahun ada pasar bisnis internasional, lomba syair. Siapa syairnya paling mantap ditempel di dinding Ka'bah, dan lomba bergulat. Orang Arab ini tugap-tugap bergulat. Pemenang gulat juara 1 bertahan tiap tahun Umar bin Khattab. Makanya Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. 1 Umar bin Abdul Aziz, 1 Umar bin Khattab, 1 Umar bin Hisham. Nabi nengok ada 2 Umar kuat. Ya Allah, kalau tak Umar inilah menolong. Yang masuk Islam Umar bin Khattab, yang kafir Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang tak tahu. Umar bin Hisham tu nama kerennya Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang, tanya namanya. Nama kau siapa? Abdul Somad. Nama keren Anton. Di sini pula kita paham kenapa orang Arab tuh bajunya berlapis-lapis. Tengok pakaian Habib, ada jubah di dalam, ada jubah di luar. Kenapa? Musim dingin. Tak pernah bapak nengok saya di Pekanbaru begini kan? Kenapa pakai jubah ini? Jubah dingin. Kepala juga sorban. Saya kalau di Madinah udah kuat betul pakai sorban. Kenapa pakai sorban? Nabi itu 3 penutup kepalanya. Pertama rambutnya, rambut Nabi itu tebal sampai ke tengkuk. Yang kedua kolan suah. Habis itu baru sorban. Sorban yang dililitkan di kepala ini namanya imamah. Itu yang dililitkan orang di kepala. Yang diletakkan di tengkuk ini namanya burdah. Ini burdah. Sedangkan yang ditutupkan macam jilbab itu namanya ghutrah. 3, kainnya 1 tapi namanya 3. Letak di tengkuk burdah. Dililitkan di kepala imamah. Ditutupkan macam jilbab ghutrah. Nah, inilah seputar saya jelaskan apa yang kita tengok saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita pun tahulah kemana tujuan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.